Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces dengan pasangan sahnya ya. Nanti di video yang terpisah, Mari akan buat situasi hubungan asmara cinta segitiga Pisces dengan selingkuhannya ya, ditunggu aja. Baik, namun sebelum Mari memulai pembacaan ini, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa. Tarikan energi terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung kita mulai. Situasi Pisces bersama dengan pasangan sahnya di 1 hingga 15 April 2023 adalah Two of Swords reversal. Oke, yo. Baik. Kemudian di sini, ini pasti banyak actionnya di sini ya. Jadi hubungannya nampak Mari nggak yang dijalani dengan diam-diam saja, enggak gitu ya. Tetapi di sini akan diperlihatkan kayak gimana gitu ya satu sama lain ketika ngejalani relationship ini. Oke, jadi kalau Mari lihat, ini bukannya bingung-bingung gitu ya. Piscesnya mengerti apa yang harus dia lakukan, si pasangan juga mengerti apa yang harus dia lakukan di situ gitu ya. Jadi di sini ada sebenarnya permainan perang mental, tetapi perang mental ini gayanya itu tuh entah bentuk dari keributan kata-kata, tapi bisa juga oke, kamu kayak gini gayanya ya, baik aku akan seperti ini. Oh, tindakanmu seperti itu ke aku ya, oke baik, aku akan melakukan ini. Jadi seperti ada serangan balasan ya, saling serang dan kemudian ada saling membalas di situ. Namun ya tadi pilihan-pilihan dari permainan hubungan ini tuh dipilih dengan cara senyap, bermain take action, gak yang heboh-heboh gitu ya, atau kehebohan-kehebohan yang kemudian mencuat dalam relationship ini. Tapi kehebohan ini tentu saja ini untuk ngasih penguatan ya kepada diri. Iya, mau kemana ini hubungannya, tak jalani gitu. Iya, jadi kalau Mari lihat perjalanannya tuh nggak yang kayak kemarin hari gitu loh. Sikap-sikap dari kedua orang ini, Pisces, baik Pisces ataupun pasangan sah, ini tuh nggak kayak kemarin hari. Ada langkah-langkah baru di sini. Kalau Mari lihat ya, ada langkah-langkah baru gitu. Jadi langkah-langkah baru ini tentu tujuannya untuk mencari ketenangan diri gitu ya, untuk mencari untuk mencari kepuasan gitu ya secara emosional gitu. Karena di sini nggak ada bercerita tentang rebut-rebutan harta kah atau apakah gitu ya. Ini lebih keduanya lebih kayak mikirin tentang mikirin tentang kayak aku butuh cinta nih, gitu. Aku butuh kasih sayang ini, gitu ya. Aku lagi butuh tercukupi secara emosional. Ada seseorang yang berkata-kata lembut ke aku, ada seseorang yang memperlakukan aku dengan mesra, gitu ya. Ada seseorang yang ketika aku harapkan kehadirannya hanya untuk memeluk aku, gitu ya, membuat aku tuh merasa terbebaskan dari tekanan-tekanan kehidupan gitu loh. Ada seseorang yang bisa aku tuju ketika aku lagi mumet soal pekerjaan gitu ya. Ketika aku kesepian, ada dia yang memecahkan kesunyian gitu loh. Ada kebutuhan jiwa ini tuh yang mendesak untuk di awal membuka April ini. Nah, di situ ya. Mari rasa ini lebih kayak cenderung energi dari pasangan sahnya Pisces. Mungkin udah kayak ngerasa selama ini tuh aku punya pasangan, tapi rasa-rasanya seperti yang gak punya pasangan. Gitu ya.
aku berstatus tuh istri atau suami. Namun kok kayaknya pasanganku ini tuh sulit untuk aku jangkau ya. Dalam artian di sini tuh Pisces. Pisces ini tuh sepertinya sulit untuk aku jangkau. Aku maunya tuh, senengnya itu kayak gini. Tapi Pisces selalu menunjukkan sikap yang seperti itu. Yang tidak sejalan dengan bukan hanya kebahagiaannya, tapi cukup hanya menginginkan kenyamanan saja pun rasa-rasanya seperti itu hal yang susah banget gitu ya. Susah banget. Misalnya kalau Pisces ini diajak untuk ngomong, bisa aja nanti niatannya tuh mau ngomong baik-baik nih, mau ngomong enak-enak gitu ya, tapi aku tuh dikritik gitu ya. Dia ngasih sarannya itu tuh saran yang kok kayaknya tuh terlalu saklek misalnya kayak gitu ya. Aku mau ngajak ngobrol Pisces, dianya hanya menjawab aku singkat. Gak ada kemesraan, gak ada keintiman gitu ya. Seperti aku dibiarkan sendiri ngejalani hari-hariku gitu. Ngelihatnya aja aku takut. Ada beberapa ya yang kalau Mari lihat nangkepnya tuh kok kayaknya takut gitu sama Pisces ini. Takut dikasarin gitu ya. Takut ketika misalnya, Beb jalan-jalan yuk ngeronda kampung misalnya gitu ya. Nah ngomongnya kayak gitu tuh takut kalau sakit hati karena iya nanti, tapi nggak jadi-jadi gitu ya. Atau langsung nolak, enggak ah, kamu di rumah aja udah itu susui anakmu misalnya kayak gitu ya. Atau enggak ah, aku mau dengan teman-temanku gitu ya. Atau enggak ah, aku mau apa tuh namanya, aku mau mabar gitu ya. Nah itu kan bikin hati sedih, mungkin juga sakit gitu ya. Jadi seperti penerimaannya Pisces ke pasangan sah ini tuh dianggap pasangan sah kurang gitu loh ya. Pengennya tuh kan dihangatin, pengennya tuh mungkin diomongin, diromantisin kayak gitu lah ya. Diromantisin. Tapi nggak dapat dari Pisces ini. Nah untuk beberapa hal-hal kecil bisa besar. Nampaknya seperti ada kekakuan gitu ya di dalam hubungan. Memang mungkin untuk beberapa, memang mungkin ya Pisces ini tuh adanya orangnya, hadirnya dia, bisa dilihat dia gitu ya, pulang ke rumah gitu ya, atau bisa kok diakses melalui chattingan kah, teleponan kah gitu ya, adanya dia. Cuman keberadaannya Pisces ini tuh apalagi ditambahkan dengan kehadiran orang ketiga barangkali gitu ya, juga cukup berpengaruh dalam koneksi Pisces dengan pasangan sah ini, sehingga tetap ada terasa tuh jarak gitu ya. Tetap ada terasa jarak di saat si pasangan sah membutuhkan kehangatan, malah disaksikannya Pisces ini ada namun tidak memberikan kepada dia gitu ya. Nah jadi situasi seperti ini tuh sudah cukup mengganggu gitu, sudah cukup mengganggu bagi pasangan sahnya Pisces, sehingga di sini dia secara mental gitu ya, dia ada ide di situ tuh, udah mulai datang ide, entah pun sudah take action juga entahlah, tapi di sini tuh kayak datang ide gitu ya. Ya udah, kalau dari dia aku nggak dapat, aku cari dengan cara yang lain gitu. Dengan cara yang lain ini mungkin ya mulai buka handphone itu bisa di situ tuh ya cari hiburan lah, namanya orang cari hiburan. Buka handphone itu tuh bisa udah download Tantam, apa ya Tantamnya, Bigo lah gitu ya. Mulai seperti nge-like. Jadi kayak ada gimana caranya biar aku ini tuh sibuk gitu ya.
Biar setidaknya mental itu tuh atau pikiran tuh sibuk ke hal yang lain. Jangan hanya aduh kok Pisces ini gini ya, kok Pisces ini gitu ya gitu. Jadi jangan kayak ada pelarian gitulah ya, pelarian dari fakta kenyataan situasi bersama dengan Pisces gitu. Jadi lari untuk jangan sempat ada kosong waktu gitulah pokoknya. Jangan sempat ada kosong waktu, karena begitu kosong waktu perasaan-perasaan yang nggak enak tuh datang menyerang. Namanya perasaan nggak enak. Ya nggak enak hasilnya gitu kan. Jadi minimal lah adalah yang dilakukan. Apakah itu lebih sering mengunjungi keluarga gitu ya. Udahlah dikunjungilah kakak yang di sana misalnya kita. Atau bisa ya tadi ngeliat-liat di Instagram kak, di sosial media apalah kayak gitu ya, yang mengambil alih fokus lah ya, mengambil alih perhatian lah gitu, karena dianggap bahwa itulah caranya gitu lah. Nah beberapa di sini mungkin Pisces juga agak nanya-nanya nih sama dia. Jadi dia tuh sepertinya nggak bisa terlalu jujur gitu ya ke Pisces ini. Harus ada sedikit harus ada sedikit kayak ditutup-tutupi gitu. Karena begitu jujur, hasil dari kejujuran itu ditangkap oleh pasangan sahnya Pisces ini, justru akan bikin problem untuk dia. Akan bikin masalah untuk dia. Jadi lebih banyak ini nanti melakukan atau beraktivitas secara tertutup gitu ya, biar yang dimaui itu dapat, yaitu pemuas hati lah gitu ya, tetapi juga tidak membuat suasana hubungan dengan Pisces makin gak enak. Nah, di sana ya. Jadi beberapa ini memang dia bisa kayak ngerasa, ih kamu ini sepertinya menghakimi aku, sepertinya kamu tuh mau tahu tentang aku, sepertinya kamu tuh mau kontrol aku gitu. Ada perasaan dari pasangan Pisces di sana, gitu ya. Diselidiki terus gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, gitu ya. Dibatas-batasi ruang gerakku gitu, kata pasangan sahnya Pisces ini. Jadi kayak ada rasa stres juga loh, diperlakukan kayak beberapa nganggapnya nih, kok aku seperti tahanan ya gitu loh. Nah kalau dia ini udah tahu bahwa dia diselingkuhin oleh Pisces, dia bisa, kamu tuh kayaknya ngebatas-batasin aku untuk nyari tahu tentang kayak gimana kamu sama perempuan lainmu atau sama pria lainmu gitu. Kamu ngebatas-batasin aku, kamu sepertinya sangat takut kalau apa yang kamu lakukan di luar sana itu bikin aku tuh berontak gitu. Kamu takut aku tuh ngerti gitu ya, dan kemudian mengambil langkah sesuai dengan maunya aku. Makanya kamu tuh sepertinya Pisces ngontrol aku banget gitu loh. Kamu ngebahagiain aku enggak gitu ya. Aku tuh padahal mintanya tuh ndak neko-neko loh Pisces. Hanya kamu setia padaku, kamu selalu hadir dalam hidupku, jangan mengabaikan aku seperti ini. Gitu ya. Kamu tuh mencampak, kamu tuh seperti mengabaikan tapi juga nggak mau melepaskan aku gitu ya. Kamu mengabaikan tapi tak mau melepaskan aku gitu loh. Jadi ya daripada manut-manut aja, nunggu-nungguin kamu aja, ya aku melakukan sesuatu di sini. Dan juga mungkin kayak aku butuh tahu yang kamu mau yang kamu lakukan tuh apa. Jadi beberapa ini kok kayaknya milih gaya-gaya detektif-detektifan ya.
mengumpulkan informasi gitu ya, biar ada kejelasan di diri ini gitu ya, pasangan sahnya Pisces, biar ada kejelasan tentang kamu ini ngapain, piye kamu ini sama aku, mau apa kamu ini sama aku, biar ada kejelasan seperti itu ya. Beberapa gitu, beberapa mainnya tuh detektifan gitu ya, beberapa ya mainnya nggak mau tahu kamu tuh kayak gimana Pisces, cuman aku tuh nggak boleh jujur sama kamu, aku juga kan ingin bahagia gitu ya, caraku bahagia ya aku tutupi aja dari kamu gitu, caraku untuk caraku untuk memprotek diriku, caraku untuk menjaga kewarasanku, caraku untuk ya menghadapi kamu lah gitu ya, menghadapi hubungan kita inilah, ini nggak boleh kamu ketahui gitu ya. Karena kalau kamu ketahui pasti gagal nih rencana-rencanaku gitu. Mungkin tidak mau meninggalkan, tetapi beberapa ya, mungkin saat ini atau bulan April ini belum mau meninggalkan Pisces. Walaupun barangkali ngelihat Pisces ini tuh kayak ngelihat Pak Hakim gitu ya, kayak ngelihat Pak Satpam gitu ya, pakai pentungan gitu kan. Mungkin ya itu tadi, tidak mau berpisah dulu, hanya saja nyari cara lah untuk bikin diri ini tuh tidak melulu stres, tidak melulu galauan gitu ya, tidak melulu merasa tertekan. Jadi nyari kebebasan tapi tidak berani terang-terangan, nyari kebebasan dengan cara main belakang gitu. Jadi kok Kak Mari tangkep ya, akhirnya pasangan Pisces ini belajar gitu ya, karena dari situasi dan kondisi keadaan bersama Pisces ini, jadi kayak belajar menjadi pribadi yang nakal, boleh kayak gitu bahasanya, boleh kayak gitu, jadi kayak pribadi nakal gitu. Karena kalau diminta izin pasti nggak boleh gitu ya, atau minimal lah ya terang-terangan ngambil langkah ini ngambil langkah itu tuh nggak boleh gitu. Nanti diajak ribut, nanti diajak atau nanti jadi makin kacau nih hubungan. Jadi ya sudah, main belakang, simpan aja, lagi ngapain gitu ya, bilangnya lagi di rumah padahal lagi nongki koro-koro sama teman-teman misalnya kayak gitu ya, di sana. Jadi mari lihat ya, kalau belakangan hari situasi hubungan lagi nggak enak gitu, bahkan mungkin sudah ada ngomong pisah-pisah. Perpisahan itu belumnya terjadi ya, kalau mari lihat perpisahan itu belumlah terjadi gitu. Perpisahan belum terjadi, namun kalau dikatakan untuk sungguh-sungguh memperbaiki hubungan pun mari lihat tuh nggak ada. Nah kayak kita ya, maaf ya, mari minum dulu sebentar. Jadi sungguh-sungguh berpisah enggak, sungguh-sungguh untuk ngebenerin juga kayaknya enggak, masih belum gitu ya. Masih sepertinya koneksi ini tuh belum bisa tulus gitu ya, belum bisa tulus, belum bisa itu kayak yang ikhlas gitu ya, koneksinya belum bisa tulus, belum bisa ikhlas, terutama dari pasangannya Pisces ini. Barangkali karena dia merasa bahwa dia adalah korban gitu ya, dia adalah orang yang tersiksa gitu. Nah di sana ya. Oke baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.